ya. Jangan lupa ini isi presensi ya. Ini sudah ada yang mengisi 2 orang. Silakan minasang diikutin saja contohnya. Kalau begitu sekarang kita mulai materi kita pada malam hari ini. Masih tentang hiragana ya minasang. Jadi nanti kita akan meneruskan. Sebentar. Ini sudah kelihatan belum ya? Iya. Sebentar. Tunggu sebentar, minasang mungkin sambil menunggu bisa di-review ya. Kemarin kita sudah belajar dari huruf A sampai huruf O ya. Ya, jadi bisa dibaca-baca ulang lagi materinya karena nanti kita akan review sebentar gitu sambil menunggu share screen-nya. Ini di tempat saya lagi hujan, minasang. Jadi kalau misalnya sinyalnya putus-putus, bilang saja gitu ya, minasang. Bukan. Ini terus ditampilkan. Gimana minasang, kabarnya sehat atau ada yang batuk pilek nih? Sehat ya. O genki desu ka, Hampir minasang? Baik, genki desu. Hai. Alhamdulillah. Kalau yang masih belum sehat-sehat, jangan lupa ini lagi musim hujan, jangan keseringan minum es. Oke, sudah siap. Jangan lupa. Suaranya putus-putus, Kak. Oh, hai. Sekarang gimana? Halo? Imawado. Udah, Sensei. Aman, Sensei, aman. Arigatou gozaimasu. Oke, sekarang kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar hiragana dari huruf na sampai eng. Terus kemudian kita juga akan belajar tenten, maru, sama aturan cara baca ya, yu, dan yuk kecil. Tapi kita pelan-pelan dulu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk materi yang hari ini, kita Fukusyo dulu. Fukusyo itu semacam mereview, kemarin kita udah belajar apa aja. Nah, sekarang ini saya mau minasang Pulpen di mana, Ma? baca ya. Pulpen. Oke, bisa. Sumasen minasang bisa minta tolong mic-nya dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ini yang mau baca boleh langsung on mic aja nih. Siapa dulu? Susi, Sensei. Siapa? Susi. Ci. Siapa tuh? Hai. Silakan. Ini kira-kira bacanya. Oh ya, Suci, betul. Sebutkan nama ya, minasang, biar saya juga ingat suaranya gitu. Oke, hai desu Echa-sang. Yang nomor 2 ini siapa yang mau baca? Ave, silakan Ave. Izin Sensei. Boleh raise hand dulu ya. Ya, silakan Atas Ave. nama Avelia, Kaku. Hai desu Kaku.
Kaku artinya menulis ya, Minasan. Hai. Oke. Nanti yang mau jawab boleh resen dulu ya, biar nggak rebutan. Lanjut. Ini soal yang nomor 3. Ada yang mau jawab? Ini siapa ini? Rifandi Sang mau menjawab? Hai, tako ya, betul. Tahu nggak artinya apa tako? Iya. Tako. Hai. Tako ini dejobu desu. Tako ini artinya gurita minasang. Jadi kalau minasang pernah makan takoyaki, itu harusnya kalau yang asli Jepang itu dalamnya isinya kayak potongan daging gurita gitu. Makanya namanya takoyaki. Yaki itu goreng gitu. Jadi kayak gurita goreng tapi dikasih semacam adonan martabak gitu ya. Hai Ides, arigatou gozaimasu. Ini ada yang bisa mau baca? Siapa nih yang udah on? Setia Sang mau bantu jawab? Oke, kalau nggak ada. Oh, Echa Sang. Echa Sang. Silahkan. Dozo. Ini baca. Hai, atau artinya tahu nggak Echa Sang? Aduh, putus-putus. Oke, hai. Atau ini artinya setelah ya, kayak atau de gitu. Jadi kemudian, setelah, dan sebagainya. Oke, ini Echa Sang udah tadi. Tadi ada yang mau jawab? Muklasang. Ayo. Ini gimana bacanya? Kau. Kau. Hai, kau. Kau ada yang tahu artinya apa kau? Kau ini artinya membeli. Jadi versi sopannya itu kaimas, versi biasanya kau. Hai, lanjut. Ini ada yang mau menjawab? Gampang, gampang. Hai, au. Au, siapa nih yang jawab? Aharisang? Aharisang bukan? Iya. Hai. Ada yang tahu Ya, au artinya apa? Arigatou gozaimasu, Aharisang. Au ini artinya bertemu ya, minasang. Jadi bahasa biasanya itu au. Hai. Nanti kita akan belajar ya pembentukan kata kerja dalam bahasa Jepang gitu. Sabar. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang mau jawab lagi? Boleh resen dulu ya. Aduh, sakit telinganya. Oke, Pramudia Sang. Dozo. Take. Hai, take. Betul. Ada yang tahu artinya apa? Take wa nan desu ka? Belum ada ya? Take ini artinya apa tuh namanya? Bambu. Ya, bambu. Jadi take ini artinya bambu. Hai. Ides, arigatou gozaimasu. Lanjut. Masih ada nggak? Oh, masih. Yang mau jawab? Ini gampang nih, gampang. Pramudia lagi? Atau mau yang lain? Hai, sake. Ides. Sake ini artinya arak ya, arak tradisional Jepang yang dibuat dari beras, fermentasi beras. Hai, ides. Lanjut. Nah, ini udah 3 huruf nih. Ada yang mau nyoba nggak? Katachi. Hai, katachi. Yes. Katachi ini artinya bentuk ya, minasang. Bentuk. Hai, saigo. Ada yang tahu? Ada yang bisa baca?
Siapa nih? Chikatetsu. Chikatetsu. Hai, Ides. Chikatetsu artinya ada yang tahu nggak? Kereta bawah tanah mungkin. Hai, betul ya. Chikatetsu itu jenis kereta di Jepang, minasan. Jadi kan kereta di Jepang itu ada yang biasa, terus ada kereta yang operasinya di bawah tanah, jadi stasiun-stasiunnya ada di bawah tanah, terus juga ada Shinkansen. Oke. Hai desu ne, minasang, berarti saya asumsikan materi yang kemarin minasang dipelajari gitu ya di rumah. Oke, kita lanjut materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari deret na sampai wawoeng. Nah, yang pertama ini ada deretan na, itu ada na, ni, nu, nengok. Cara menulisnya seperti ini, Nasang. Saya coba praktekkan ya. Ini udah kelihatan belum, Minasang? Ini yang kelihatan apanya? Muka saya atau dari akun saya yang satunya, Minasang? Mia Maska, coba dilihat peserta yang on cam. Udah kelihatan belum? Halo? Yang kelihatan muka saya atau ininya, kertasnya? Kertasnya, Sensei. Hai, oke. Arigatou gozaimasu. Nah, sekarang kita akan belajar na ya. Ini huruf na ini sering apa ya? Nggak sering keliru sih, tapi bentuknya mirip dengan ta. Jadi minasang harus perhatikan. Kalau ta itu kan dia ta ya. Ta itu kan bentuknya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau na itu di sini ada kayak semacam buletan kayak alfanya ya, minasang. Jadi 1, 2, 3. Aduh, keluar. Lagi 1, 2, 3, 4. Hai. Silakan minasang di apa namanya? Ikut menulis ya, nanti di akhir kelas biasa saya minta untuk mengumpulkan tugas menulis hurufnya. Oke. Sudah semua minasang? Nak, gampang atau ada yang ingin ditanyakan atau udah ya? Hai. Lanjut. Nih. Nah, ini nih juga dia mirip seperti quote, tapi depannya ada garis, semacam garis tegak lurus ya. Jadi, pertama, 1. Nah, ini ada apa ya, ditarik sedikit ke atas gitu, minasang. Jadi, kalau di gambar itu kan dia bentuknya seperti ini. Kayak huruf shi ya, tapi sebetulnya dia tuh harusnya tarik ke bawah, kemudian set gitu, ditarik sedikit ke atas. Kemudian tambah seperti ini. Nih. Oke, silakan minasang juga dicoba. Sudah, minasang? Oke, kita lanjut ya. Nu. Nah, ini agak sedikit susah, minasang. Jadi, dia itu sebenarnya cuma dua tarikan garis ya, tapi agak sedikit bulat gitu, berbelit-belit, nggak apa-apa. Jadi, awalnya kita tarik yang ke sini dulu, 1. Nah, kemudian ini kita sejajar dengan yang sebelah sini.
terus di belakangnya kayak dikasih semacam ekor. Seperti ini. Sekali lagi. 1. Yang garis kedua itu kita mulainya sejajar, kurang lebih ya. Terus seperti, nah di belakangnya kayak ada ekornya alfa gitu. No. Udah belum Minasang? Apa mau diulang lagi? I desu ka? Daijoubu desu ka? Lanjut atau gimana? Hai. Sudah ya? Lanjut. Kalau yang ini selanjutnya ne. Nah, ne ini oke, agak nge-lag ya sebentar. Oh, udah. Oke, ne ini nanti dia juga ada beberapa huruf yang mirip kayak ne, kayak re, terus wa itu juga mirip kayak ne. Tapi kalau ne itu pertama kita buat garis lurus dulu. Nah, kemudian ini kayak apa ya? Kayak gini lah pokoknya. Kayak angka 2. Minasang buat angka 2 terus ke sini. Nah, belakangnya juga dikasih kayak ekor gitu. Ekor alfa. Sekali lagi. Ini ne. Terakhir no. No gampang. No itu bentuknya buletan aja sih. Paling gampang. Hai. Sudah, Minasang? Lanjut atau ada yang mau ditanyain dulu? Sudah, Sens. Hai. Oke. Iya. Yang baru datang bisa nanti absen aja deh terakhir ya, terakhiran. Oke, nah lanjut kita di deretan keberapa nih? Deretan ke-6 ya, deretan huruf H, Hi. Nah, ini ada yang beda Minasang. Kalau kemarin kan waktu ta itu ada yang beda ya. Jadi bukan tati tu teto, tapi ta, ci, su, teto. Nah, kalau ini yang beda itu di deretan nomor 3. Bukan hu, tapi fu. Ha, hi, fu, he, ho. Begitu. Jadi jangan lupa ya, agak sedikit beda Minasang. Oke, kita latihan menulis. Yang pertama huruf H. Udah kelihatan Minasang? Iya, Mas Ka. Putus sekali ini. Oke, ya sudah. Ya, H ini pertama kita garis lurus dulu ke bawah. Kemudian kita yang dari atas. Nah, lanjut seperti kayak mau bikin su ya, tapi kalau su itu kan dia ke bawah, tapi kalau yang H itu ekornya ke samping bukan ke bawah. Sekali lagi. Malah mau bikin suasen. 1, 2. Nah, ekornya ke belakang. Hai, i desu ka? Udah bikin semua. Oke, lanjut ya.
Nah, ini hi. Hi ini bentuknya kayak apa ya? Kayak magnet ya, kayak magnet terus kayak tapal kuda, tahu nggak Minasang? Iya, bahasanya tua banget. Tapal kuda itu kayak satu kuda gitu ya, yang kukunya kuda itu kan ada besinya. Nah, ini gampang. Satu kali tarikan. Hi. Oke. Lanjut? Lanjut atau berhenti dulu, Minasang? Lanjut, Sensei. Lanjut, Sensei. Mas. Lanjut ya. Ini Fu. Nah, Fu ini dia ada berbagai macam versi ya. Kalau yang normal itu seperti yang digambar. Jadi pertama tuh satu. Nah, ini jangan lupa ada semacam apanya ya, kayak gini lah pokoknya, jangan kalau digambar kan cuma polosan aja gini. Nah, sebenarnya dia ada seret gitu ditarik. Terus, nah ini bentuknya kayak kail pancing. Nah, baru kanan kirinya dikasih coretan kecil. Nah, tapi biasanya itu ada juga versi yang nulis punya tuh kayak gini, Minasang. Jadi, apa ya? Kayak disambung gitu. Gini ya, biasanya kayak gitu. Tapi Minasang pakai yang kayak gini aja, yang gampang. Tapi ada beberapa sensei yang bikinnya kayak gini, terus kadang juga digabung, jadi nggak usah dikasih kayak gini. Bentuknya cuma gimana sih? Gini. Gini deng, ya gini lebih tepatnya gini ya. Ulangi. Satu. Nah, jadi dia jadi satu gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Tuh kalau Minasang mau yang mudah, itu pakai yang kayak gini aja. Lanjut. He ini dia gampang ya, kayak checklist kebalik, logonya Nike kebalik. Satu. Kayak gunung juga. Satu. Oke, seperti itu Minasang. Lanjut Ho. Nah, Ho ini mirip seperti H, tapi dia atapnya ada dua. Jadi yang garis horizontal di atasnya dua, dan perlu Minasang ingat, jadi kalau Ho, banyak banget yang bikin Ho itu kayak gini Minasang. Ini ya. Gini. Jadi ininya kayak ada offset gitu. Ini nggak boleh ya Minasang, yang betul itu kayak digambar. Jadi yang garis atas itu dia harus menutup garis yang kayak ekor ke bawah gitu. Jadi nggak boleh ada lebihan seperti ini nggak boleh. Jadi yang benar tuh kayak gini. Pertama kayak H, kita bikin garis lurus, terus ditarik sedikit. Kemudian buat dua garis horizontal di atas sejajar, terus baru kayak gini Minasang. Jadi ininya nggak boleh offside ke atas. Sekali lagi. Oke, selesai. Nah, itu tadi dari Na sampai Ho, ada yang mau minta diulang atau gimana? Boleh bilang langsung, misalnya Sensei mau diulang yang huruf apa gitu, boleh ya Minasang? Atau udah semua nih? Ada yang mau diulang nggak? Halo?
Apa? Gimana? Putus-putus ini. Siapa yang ngomong tadi? Lanjut. Lanjutkah atau ada yang mau diulang? Lanjut sensei. Oke, nah ini karena udah 10, biasanya kalau 10 ada latihannya. Sekarang Minasang, ini saya mau men-challenge Minasang nih, biar biasanya kan apa namanya gambar soalnya muncul dulu, terus baru Minasang resen ya. Sekarang saya mau minta 10 orang deh resen, coba. Nanti tebak ini soalnya apa. Silakan 10 orang boleh resen. Iya. Hai. Lagi ada yang mau lagi nggak? Kalau nggak, nanti saya panggil loh. Saya Sensei. Hai, hai. Siapa itu? Nesa Des. Hai, Nesa mungkin bisa resen, Nesa. Caranya itu di bagian titik 3 yang ada tulisannya lainnya. Terus itu diklik, terus ada tulisan angkat tangan gitu. Nah, itu bisa diikut. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, lagi. Kurang 4 lagi nih, Minasang. Ayo, ayo. Oke, kalau nggak ada, nanti yang 4 saya tunjuk ya. Hai. Oke, udah ada. Oke, siap-siap. Yang soal nomor 1, Muklasang. Udah siap, Muklasang? Oke. Hai. Dozo ini bacanya apa? Dari Nandeska? Sumasa nggak Inu. terlalu. Hai, Ides. Inu ya, Minasang ada yang tahu nggak Inu? Inu artinya apa? Inu, belum tahu ya. Ya, Inu itu artinya anjing, guguk. Inu. Biasanya kalau ada Inu ada Neko. Kucing ya. Oke, hai. Ides, Muklasang, silahkan boleh diturunkan. Ini soal nomor 2, Avelia Sang. Iya, Sensei. Apakah ini? Aduh. Dengar nggak suaranya, Sensei? Iya, kedengeran jelas. Nah, Nih. halo. Jangan. Betul, betul. Harisang jangan jangan di apa namanya? Biar apa yang Iya. jawab. Apa ini? Avesang gimana tadi? Udah kedengeran suaranya apa? Halo, Avesang. Iki sinyalku apa gimana ya? Merasa suara saya masih kedengeran nggak? Masih, Masih Sensei. sensei. Oh, hai. Oke, nggak apa-apa, Alfesang. Nanti coba yang terakhir ya. Mungkin sinyalnya Alfesang hilang atau gimana. Ini bacanya apa, Minasang? Yang lain boleh jawab deh. Nani. Hai, Nani. Betul. Nani itu artinya Apa? Apa? Iya. Biasanya buat bercandaan ini. Oke, lanjut. Nanti Alfesang jawab yang terakhir ya. Nggak apa-apa. Mungkin ini sinyalnya masih jelek. Oke, selanjutnya ada Echa Sang. Echa Andriansyah. Ini bacanya apa, Echa Sang? Halo? Kecil dan putus-putus. Mungkin bisa ditulis aja nggak apa-apa di chat. Tidak terdengar. Echa Sang bisa diketik aja nggak apa-apa. Kalau putus-putus mungkin lagi hujan ya. Heta, hai Ides, Heta ya, Minasang. Heta itu artinya kurang terampil, kurang pintar gitu. Hai Ides.
Casang. Oke, lanjut. Pramudia Sang. Pramudia Langen Kasturi. Itu tadi ada yang bisik-bisik. Siapa ini yang bisik-bisik? Ada yang mau Pramudia Sang? Aduh, tidak jelas. Oke. Sensei. Fune. Hai, Ires. Fune ya, betul. Fune ini artinya kapal. Arigato gozaimasu. Lanjut, ini siapa tuh? Nesa. Nesa Sang. Hai, Nesa Sensei. Sang. Hai. Ini bacanya apa? Okane. Oh, Siapa ini yang bisik-bisik? Iya, silakan Nesa Sang, gimana? Okane. Hai, betul. Jadi minasang yang belum kebagian di apa namanya? Di mute dulu ya, jangan bisik-bisik. Saya mau ketawa dari tadi. Hai, betul. Okane itu artinya uang ya. Lanjut. Siapa nih? Setia 13 namanya siapa? Mencatat gitu orang. Halo, Setia Sang. Anissa Sang mungkin bisa. Hai. Setia Hai. Sang, halo. Setia Sang belum bisa jawab ya? Ya udah nggak apa-apa. Di skip dulu. Anissa Sang dulu. Hito, Sensei. Hito. Atas Hai. sama betul. Ave. Hai, Hito Ave ya, betul. Hito minasang. Lanjut. Artinya orang. Hito itu artinya orang. Ini berarti siapa ya? Nanda Sang. Halo, Nanda Sang. Hai Sensei. Hai, udah kedengeran. Bacanya apa? Bentar Sensei. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sambil dibuka-buka catatannya yang kemarin-kemarin. Atau mau dikasih ke temannya aja, Nandasa nggak apa-apa, biar dijawab bareng-bareng. Ya Sensei. Hai, hai. Ini Minasang bacanya apa Minasang? Saihu. Saifu. Saifu. Saifu ini artinya dompet ya, Minasang. Hai. Dompet. Minasang, Dompet. betul. Yang pertama itu huruf sa, terus i, terus fu. Saifu. Dompet. Hai. Oh, dompet. Ayo ini. Ini ada yang kemarin nih. Anata. Oke. Apa nih? Danisang. Boleh. Danisang apa bacanya? Anata. Hai, Anata. Betul. Artinya ada yang tahu Anata? Kalau nggak salah, kamu kah, Sensei? Hai, betul. Kamu ya, artinya kamu. Versi yang agak sopan ya. Jadi kayak Anda gitu. Hai, Ides. Arigatou gozaimasu. Punyanya susah, Sensei. Hujan. Oh, hai. Daijoubu desu ne. Oke, ini kayaknya terakhir deh. Revandi Sang. Apa ini bacanya? Revandi Sang. Bisa nggak on mic? Betul. Okuni. Hai, betul. Okuni ya. Bacanya Okuni. Artinya negara. Minasang. Okuni itu negara. Kuni ya, Sensei, kayak. Hai, betul. Jadi kalau di Jepang itu ada bahasa sopannya gitu. Minasang. Nah, kalau bahasa sopan biasanya depannya itu dikasih O. Jadi kayak tadi kan ada okane. Nah, sebenarnya itu
dia tuh kane minasang. Kane, Berarti tapi depannya dikasih o untuk menyopankan. Karena kan berarti apa bukannya ya? juga kayak ada bahasa kayak daerah gitu ya sensei. Iya Sopan gitu. betul. Kalau di bahasa Jawa itu kan kayak ada Oh, bahasa ramah gitu kan. kromo, betul. Oh, Nah, kayak itu biasanya kalau apa namanya kata benda itu depannya o. Kayak misalnya okuni, terus osake juga bisa ya minasan. Jadi sake depannya dikasih o. sake itu apa sensei? Sake itu arak. Jadi Oh, waduh. iya betul. Tapi yang dari Jepang yang dibikinnya dari fermentasi beras. Hai, ii desu ne, minasan. Kayaknya udah selesai ya. Oh masih ada. Siapa ini yang berani? Apa oke? Siapa tuh? Ka- Setiasa. Oke, boleh deh siapa aja. Terserah ini bacanya apa minasan. Saya Sensei. Ya, siapa tuh Nisa. saya? Nisa. Hai, Nisa. Silahkan Nisa sang. Katakana. Hai, betul. Katakana ya. Katakana. Bentar. Kelepasan. Ya, ini yang udah dipelajarin kemarin ya. Kata sama ka. Nah, ini nanya tadi kita pelajarin. Hai, Ires deh, minasan. Sebentar. Oke, lanjut. Ini kita di deret mamimu memo. Nah, ini nggak ada pengecualian ya, sama aja. Maksudnya urutannya ya A, I, U, E, O gitu. Nggak ada yang beda. Oke, nah dilihat ini sekilas banyak yang mirip ya dengan yang sudah kita pelajarin tadi atau kemarin. Kita belajar cara Itu nulisnya. huruf apa Hah? sensei? Apanya? Itu huruf apa yang mami? Oh, ini masih huruf hiragana. Oh, hiragana ya? Betul. Ini masih hiragana. Tadi juga masih hiragana. Jadi hari ini kita belajar hiragana. Kemarin juga kita belajar hiragana. Hai. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum Nasang? Enggak. Ampun. Oke. Ampun. Nah, ini dia. Tadi kalau ho itu kan dia nggak boleh lebih ya. Hai, Dani dan Rifandi boleh di Aharisang juga. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, ini juga sama ya, mirip maksudnya kayak yang ho. Nah, kalau ho itu kan tadi atasnya nggak boleh offside tuh. Nah, kalau ini dia malah harus offside ya, minasang. Jadi cara bikinnya pertama garis yang sejajar dulu, 2. Nah, garis yang dari atas itu kita lebihin. Seperti itu. Sekali lagi. Oke. Daijobu, Rifan Bisang. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Hai, ini aduh, sebentar, kaki saya kesemutan. Ini mirip kayak apa ya? Nggak ada yang mirip sih, tapi saya kalau ngelihat sekilas kayak huruf hi, walaupun enggak gitu. Tapi ini cara bikinnya. Pertama, minasang tarik garis dulu. 1. Nah, agak panjang ya. Jadi kayak huruf J dulu, tapi lebih ke sini, terus nanti baru bikin. Oh, sebentar. Ini harus offset, minasang. 1. Nah, gitu. Ini ada lebihnya kayak gini. Benar, jelek. Kayak ginilah intinya. Jadi, ditarik dulu ke sini, ke bawah, terus baru dikasih kecil gitu.
sekali lagi, ini saya nggak terlalu suka sama huruf mi karena tulisannya jelek. Gitu ya, Wirasang. Yang penting urutannya betul. Oke, lanjut. Nah, ini mu, kalau Minasang lihat, itu sekilas dia mirip kayak huruf su, tapi ekornya ke samping ya. Kalau su itu kan kemarin gini ya. Nah, kalau mu itu satu. Nah, jadi tarik ke sini, terus ke samping, baru di atasnya dikasih garis yang kecil. Sekali lagi. Satu. Itu ya, Minasang. Bentar. Itu tadi mu, sekarang me. Nah, me ini jangan sampai ketukar sama huruf nu ya, Minasang. Tadi itu kan kalau nu itu gini, nu. Nu ya, bentar. Salah lagi. Nu. Nah, nu itu kan tadi gini. Terus sampingnya ada ekornya gini kan. Nah, kalau me itu nggak ada. Jadi lebih sederhana kalau me. Suwiwasan. Malah nu. Kayak gini doang. Aduh, nah, gitu. Jadi kalau nu itu dia ada ekornya di belakang, kalau me itu nggak ada. Tapi memang mirip sih bentuknya. Sudah, Minasang? Aduh. Hai, betul. Betul. Nu itu ada buntutnya ke belakang ya. Tadi ini kayak gini gitu. Kalau nu itu ada ininya, kalau me nggak ada polosan. Oke, lanjut. Mo ini dia polos gitu, nggak ada buletan-buletannya. Satu, dua, nah kayak huruf si aja gitu. Sekali lagi. Gitu. Oke. Gimana, Minasang? Mimu, memo udah selesai atau ada yang mau diulang? Lanjut atau ada yang mau diulang? Nggak apa-apa kalau diulang. Lanjut aja, Sensei. Hai, oke. Kita lanjut ya. Nah, tenggorokan saya sakit, Minasang semasen ya. Oke. Nah, ini deret selanjutnya itu, nah biasanya kan 5 ya, Minasang, maksudnya A, I, U, E, O. Nah, kalau yang deret ya, itu dia cuma ada 3. Jadi di Jepang tuh nggak ada, misalnya apa ya, kata yin gitu misalnya. Yin itu nggak ada ya, karena kan dia abjad Jepang itu nggak ada yi dan nggak ada yen. Y maksudnya, bukan yen. Kayak gitu. Nah, kalau Minasang tahu kan itu misalnya apa sih namanya? Mata uang. Nah, mata uangnya Jepang kan yen ya, Minasang. Di kita tuh nyebutnya yen. Tapi di Jepang itu nggak ada huruf Y. Dan di sana makanya mata uangnya mereka akan bilang eng, eng. Jadi pakai E sama huruf N gitu. Jadi bukan yen tapi eng gitu.
Hai, Maaf begitu. Sensei. Hai. Berarti kalau yen untuk penulisannya gimana? N? Kalau yen, iya, huruf E sama N. Oh, E sama N. Syukron Sensei. Karena nggak ada. Hai, arigato. Ada kucila koso. Hai, gitu ya minasang. Nah, ini cara penulisannya. Apa ya? Kayak huruf P ya, minasang, sekilas kayak huruf P-nya alfabet, tapi beda. Jadi pertama-tama, kenapa di Jepang nggak ada huruf R sama G? Hai, nanti kita coba jawab ya. R sama G, yakin nggak ada R sama G? Oke, nanti kita jawab sambil berjalan. Kita belajar dulu G ya. Gini, ke bawah, aduh jelek, terus baru gini, lagi, gini ya, pertama dibikin kayak topi dulu, nah, terus ini garisnya, apa ya, jangan terlalu ke sini, ini kan letaknya terlalu deket sama sini ya, jadi kelihatannya kurang bagus, jadi kesininya tuh agak dilebarin sedikit. Nah, baru di tengah-tengahnya dikasih kecil gitu. Kadang juga ada yang lebih sih, maksudnya ada yang lebih dari topinya gitu. Kalau di contoh itu kan dia di atas ya, nggak masuk ke dalam. Nah, tapi minasang boleh ininya tuh agak dilebihin sedikit juga boleh. Oke, jangan berantem dulu, minasang, jangan berantem, tenang. Hai, betul ya. Lanjut. Nah, yuk ya, karena nggak ada y. Cara ini dua ya, dua apa namanya? Dua tarikan garis saja minasang. Jadi satu. Nah, satunya tuh agak pertama gini, terus ke samping. Terus baru nanti ya ke sini. Sekali lagi. Gitu minasang. Lagi. Yuk. Lanjut, yo. Hai. Yo ini nggak tahu ini bentuknya kayak gimana, tapi yang perlu minasang ingat. Gimana? Enggak, Sen. Kayak apa? Sekilas kayak mirip bentuk TikTok. Nggak tahu, Ding. Oh iya, betul. Betul ya, kayak lamanya TikTok. Betul. Sen. Maaf, Sen. Daijobu. Iya, jadi nah biasanya banyak kesalahan itu nulis yo-nya tuh begini. Gini, jadi dianya tuh ada offset ke sini. Ini salah ya, minasang. Jadi jangan disamakan kayak huruf ma sama mo. Kalau ma sama mo itu kan dia memang sebelah kirinya itu masih ada ya. Tapi kalau yo itu, jadi pertama satu dari kiri ke kanan dulu. Nah, garis yang ke bawahnya itu di ujungnya sini. Jadi ini tidak boleh nembus ke sini. Nggak boleh. Sekali lagi, satu. Yuk. Begitu. Oke. Ada yang mau diulang? Ya, you sama yuk. Atau lanjut? Oke, ini saya hai, betul. Ini ada yang bilang R itu ada ya, minasan di R itu ada. Jadi nanti habis ini kita akan belajar ra, riru, rero. Nah, betul. G itu ada. Jadi kalau minasang mau bikin
ga, gigu, gego itu caranya pakai teng-teng ya. Betul, tulisannya ten-ten, tapi cara bacanya teng-teng karena N itu dibaca eng gitu dalam bahasa Jepang. Jadi siapa tadi? Muhammad Ali dan Rifandi Abdillah. Betul jawabannya dua-duanya bisa disebut. Emang tulisannya ten-ten, tapi cara bacanya teng-teng. Itu ya. Sudah, jangan bertengkar, minasang. Hai. Hai, betul. Kita lanjutkan. Ini dari Mas sampai Yo, udah jelas. Ini habis ini kita ada soal-soalnya. Atau ada yang mau ditanyain lagi? Aduh. Jelas, minasang? Lanjut. Iya, boleh Sen. Lanjut. Jangan dong, sebentar. Aduh. Oke, ini kayak tadi ya, minasang. Saya mau 10 orang lagi yang mau menjawab soal kayak tadi. Aduh. Ada yang udah resen belum? Oh, baru 2. Ayo lagi yang lain, minasang. Ayo, semangat. Lagi. Oke, 4, 5. Apa itu Sen 5? Enggak, yang udah resen. Ayo silakan yang mau menjawab soal boleh coba resen caranya. Itu di bawah kan ada tanda titik 3 yang tulisannya lainnya, diklik. Terus nanti ada tulisan angkat tangan. Hai. Oh, gitu ya. Angkat tangan. Hai. Oke. Udah banyak. Nanti kalau yang sinyalnya terganggu atau kayak gimana, bisa di skip, nggak apa-apa ya. Kita nanti jawab bareng-bareng. Oke. Yang pertama, Hai, Muklan, gimana? Yomi katanya apa, yo? Nomor 1. Itu yang terakhir huruf ma ya, Sen? Betul. Yang terakhir huruf ma. Yang depannya? Hi. Betul. Hai. Hima. Ada yang tahu hima artinya apa? Gak tahu, Sen. Gak ada ya? Hai. Dejobu desu. Hima itu lawan katanya sibuk. Jadi kalau bahasa Semarangnya suwung ya, minasang, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Senggang gitu. Senggang berarti sih. Jadi nggak senggang. sibuk. Hai, betul. Senggang. Hai. Lanjut, ini nomor 2 siapa ya? Muhammad Ali Sang. Korewa Nandeska. Halo, Muhammad Ali Sang. Halo. Hai. Ini bacanya apa? Itu belakangnya yuk. Betul, belakangnya yuk, depannya. Ini yang sebelumnya, bukan yang ma, tapi sebelumnya lagi. Bukan di deretan ma. Hai, betul. Fuyu. Tahu artinya fuyu itu apa? Kurang tahu. Hai, udah. Silakan boleh di-mute. Agak ini ya. Musim apa ya, lali aku. Fuyu itu musim sekarang ya, bulan Desember itu di Jepang lagi musim salju, musim dingin. Oh, tak kira musim hujan. Musim hujan apa? Kemarin ada yang tahu nggak? Kemarin kan udah dibahas. Oh, nggak ikut. Oke. Kemarin kita baru gabung. Musim apa? Yang kuning-kuning, musim gugur. Hai, Aki itu musim gugur. Kalau musim hujan itu uki.
Sen? ditambah uki. Suki. U. Oh, Uki. Hai, uki. Uki itu artinya musim hujan. Nah, sekarang ditambah lagi fuyu. Sisanya nanti kita buat renshu ya. Sebelum kelas besok nanti kita akan sisanya apa ya nyebutnya. Oke, betul. Tadi siapa ya? Muhammad Ali kan kalau nggak salah. Hai, arigatou gozaimasu. Selanjutnya ini Sasang. Hai, ame. Hai, betul. Ame itu artinya ada yang tahu? Ame hujan. Hujan bukan ya? Kalau nggak salah hujan. Ame itu artinya Apa ya? betul. 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 Iya, Hujan betul. ya? Ame artinya hujan. Tapi Hujan. Oke. Tapi kalau minasan pernah dengar ame yang artinya permen, pernah dengar nggak? Iya pernah. Pernah. Hai. Nah, itu cara bedainnya gimana? Nah, cara bedainnya itu dari cara pengucapannya minasan. Jadi kalau ame itu dia turun. Jadi kayak ame. Nah, tapi kalau permen itu dia naik, intonasinya naik ame gitu. Jadi kalau hujan itu dia me-nya itu turun, tapi kalau permen itu dia me-nya naik. Gitu. Ame sama ame gitu. Ame. Hai. Oke, Oh, ini desu ne. Kayak beda pengucapan ya, San? Kayak betul ya. Jadi di Jepang itu banyak sekali kata yang dia tuh satu kata tapi artinya beda-beda minasang. Itu kalau nggak salah namanya apa ya istilah linguistiknya semasan saya lupa gitu. Nah, cara bedainnya biasanya itu dari cara pengucapan nadanya gitu. Kalau orang Jepang itu biasanya mereka bisa ngebedain minasang dari cara pengucapan nada bicaranya, intonasinya gitu. Tapi kalau kita kan kadang kita belum tahu ya cara ngucapinnya itu ini yang benar tuh intonasinya naik apa turun atau datar gitu. Nah, biasanya disesuaikan dengan konteks gitu. Misalnya kita mau bilang sekarang hujan gitu. Ima amega furimas gitu. Furimas itu artinya turun gitu. Maksudnya sekarang lagi hujan. Kan nggak mungkin kan kita dengar amega furimas terus diartiinnya apa semacam permen yang jatuh dari langit kan enggak ya minasan. Jadi maksudnya ame di sini tuh hujan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Tadi trivianya cukup ya. Siapa nih? Siapa sih ini? Solihin Sang. Silakan Solihin Sang. Halo. Oke, mungkin gangguan sinyal ya. Oke, ini Minasang silakan dijawab bareng-bareng. Ini apa? Kami. Sensei. Kami. Hai, kami. Oke, nah ini ada yang tahu nggak ini artinya apa? Dewa. Oke, betul. Betul. Iya, rambut bisa. Betul. Jadi kami ini sama kayak tadi, ame kan ada dua makna ya. Nah, kalau kami ini dia bisa diartiin rambut, bisa diartiin kertas, bisa diartiin dewa. Nah, biasanya kalau bilang kami yang dewa itu biasanya belakangnya dikasih kami sama atau oh kami sama gitu untuk meninggikan gitu. Karena kan Tuhan itu kan dewa itu kan kayak Tuhan gitu kan. Jadi harus diagungkan. Makanya depannya dikasih oh, belakangnya dikasih sama. Nah, kalau kami yang sama kertas sama yang rambut, ya kayak tadi cara bedainnya sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi kira-kira ini orang lagi ngomongin rambut atau kertas gitu. Jadi kan misalnya gimana?
artinya nggak satu aja berarti. Iya, betul. Nah, kalau misalnya lisan itu kan sesuai konteks ya, minasan kira-kira ini lagi ngomongin rambut atau ngomongin kertas. Nah, tapi kalau misalnya secara tulisan, itu kanjinya kami yang kertas, kami yang rambut, kami yang dewa, itu tiga-tiganya beda. Jadi cara membedakan kalau lewat tulisan itu lebih gampang karena kanjinya itu berbeda-beda, minasan. Jadi gitu. Ini Lanjut Sensei izin ya. tanya. Iya, Kalau Dodo. kami sama itu apakah sama kayak penyebutan dewa atau Tuhan ya? Kalau saya nonton anime itu kan pernah ada kata kami sama gitu buat dewa. Itu benar nggak, Sensei? Betul, hai, ii desne. Jadi betul ya kalau biasanya yang disebut kami sama itu dewanya orang Shinto gitu. Maksudnya orang Jepang asli itu kan sebenarnya mereka kepercayaan ya, bukan agama. Jadi kepercayaannya itu Shinto. Nah, kami samanya itu ya maksudnya Tuhan yang mereka anggap gitu, yang menciptakan semuanya gitu. Nah, kalau di anime-anime juga biasanya bilangnya kami sama gitu-gitu. Betul ya? Di Tuhannya mereka. Hai, betul. Lanjut. Ini udah ya? Atau beda sih? Siapa nih? Setia Sang? Ini namanya beneran Setia? Sensei. Namanya siapa? Iya. Setia, betul. Hai. Oke, ini bacanya apa? Minasang? Minasang. Setia Sang. You. Ini hari sebelumnya nih. Kemarin join nggak? Kalau nggak join nggak apa-apa. Nanti dibantu teman-teman yang lain. Oke. Aduh, putus-putus. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Hah? Yuma Sensei. Yuki Sensei. Hai, betul ya. Yuki ya, minasang. Arigato yang udah membantu Setia Sang. Daijoubu desu ne, nggak apa-apa, belum join. Nanti setelah ini join. Ini juga nanti hari ini saya rencananya mau ngebagiin PPT yang kemarin. Jadi biar hiragananya selesai dulu, baru nanti PPT-nya dibagi. Hai, betul ya, Yuki. Yuki artinya apa? Salju. Betul, hai. Keberuntungan. Salju ya, mungkin ada juga kata yang artinya keberuntungan, tapi kanjinya beda. Nah, ini Yukinya biasanya tuh umumnya itu di level pemula, Yuki itu kotobanya artinya salju, minasang. Sebentar. Betul ya, salju. Tadi kalau Yuki itu salju, kalau musim salju itu bahasa Jepangnya apa tadi? Ada yang masih ingat? Fuyu. Hai, betul. Ingat-ingat ya, minasang, kalau salju itu Yuki, kalau musim salju, Fuyu. Musim ada 4 kan, Sen? Iya, betul. Berarti apa lagi, Sen, kalau bahasa Jepangnya? Oke, ya udah langsung di-spill aja ya hari ini. Tadi kan ada Aki itu musim gugur, terus setelah musim Fuyu itu musim dingin, terus biasanya kalau musim dingin itu musim semi. Musim semi itu haru. Haru? Ya, haru. Mungkin pernah dengar haruka, haruki gitu ya nama-nama Jepang. Nah, itu harunya itu musim semi artinya. Haru, terus musim panas, natsu. Sama tambahan musim hujan, uki. Oke, ini Dani yang NNY. Halo? Danisang. Hai, ini bacanya apa Danisang? Gimana? Halo? Halo? Ini yang kelihatan di layar bacanya apa?
Ya, Betul, ya. biasa. Biasa, betul. Hai, betul. Yasai. Artinya ada yang tahu? Sayuran, Sensei. Betul. Yasai sayur ya, sayur-sayuran. Arigatou gozaimasu, Danisa. Sensei izin Nah, bertanya. Oke, silahkan. Gimana? Kalau yang terkait Yuki tadi, kalau ada yang, setahu saya kalau saya lihat itu lagi lagi tuh ada yang Yuki yang U-nya double tuh bacanya gimana, Sensei? Itu artinya apa? Oh, Yuki yang Yuki gitu. Halo? Iya, yang Yuki sama Yuuki itu yang Yuuki itu, Sensei. Oh, oke. Jadi nanti kita akan belajar ya, misalnya ada yang namanya vokal double, terus ada konsonan double juga. Nah, jadi kalau minasang pernah belajar, mohon maaf ya kalau ada yang non muslim, tapi maksudnya kalau pernah belajar, karena di bahasa Indonesia itu nggak ada minasang, tapi kalau di bahasa Arab itu ada. Jadi ada namanya vokal panjang. Jadi bedanya misalnya kayak yang tadi dibilang sama Afesang, itu kalau yang artinya salju, dia akan bilang Yuki. Yuki. Nah, Yuki itu artinya salju. Tapi kalau Yuki gitu. Jadi udah tuh panjang, dia artinya apa sih? Keberanian. Iya, semacam tekad, keberanian begitu. Beda berarti ya, San? Ya, iya beda. Jadi nanti besok kita akan belajar gimana cara bedainya vokal panjang dan vokal yang biasa aja. Jadi kalau U-nya double ya otomatis dia akan panjang ya. Lanjut ya. Ini siapa sih? Giliran siapa ini? Gimana, Afesang udah menjawab atau gimana? Lupa saya. Udah, Sensei. Hai. Oke, lanjut ya. Rifandi Sang. Samui. Betul. Samui. Artinya? Dingin, Sensei. Artis dingin. Betul ya. Betul, dingin. Nah, tapi ya di sini dinginnya itu yang berhubungan sama kayak Suhu. cuaca, Benar. temperatur gitu. Jadi sekarang kayak misalnya ini kan lagi hujan-hujan, itu samui ya. Tapi kalau misalnya dinginnya itu benda, misalnya es teh gitu kan enak ya dingin. Nah, itu nggak bisa pakai samui minasang. Itu dinginnya itu pakai bentuk, aduh Sumetai sih. Nah, betul, sumetai kayak gitu-gitu. Dinginnya beda ya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau terakhir ya? Masih ada nggak sih yang resen? Tuh, sumetai. Nah, ini Muhammad Ali Sang. Halo. Ada nggak? Halo. Ya, betul. Ya, betul. Ya, sudah terdengar. Gimana ini bacanya? Kalau ada gimana, Alisang? Bingung? Mochi. Betul, mochi. Terus? Mono. Betul, hai. Mochimono itu artinya frasa atau gabungan kata mochi itu kan artinya membawa ya, dari kata motsu terus mochimas. Nah, masnya dibuang digabung dengan kata mono. Mono itu artinya benda atau barang. Jadi mochimono itu artinya benda yang dibawa atau barang bawaan. Hai, oke. Ini masih ada nih.
Ada yang mau baca? Bareng-bareng aja deh. Ini bacanya apa, Minasang? Ya, si I. Hai, betul. Nah, ini juga termasuk vokal panjang ya, Minasang. Karena kan diakhiri dengan shi ya. Shi itu kan ada i-nya, shi. Nah, itu ada i di belakangnya, jadi yasashi gitu, panjang. Bukan Yasashi. Ini panjang. tapi panjang. Hai, betul. Yasashi gitu. Artinya ada yang tahu? Mudah sensei. Ya, bisa. Bisa juga baik ya. Yasashi Maksudnya ini. orang yang baik. Orang yang baik. Tapi kanjinya beda. Kalau yasashi yang gampang itu kanjinya ada sendiri. Tapi kalau yasashi yang artinya orang yang baik itu juga ada sendiri. Nah, kalau masih ada lagi nggak sih? Oh, masih ada. Ayo, silakan. Ini bareng-bareng lagi deh, Minasang. Ini bacanya apa? Yomimas. 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 Artinya membaca. Baca. Ini masih ada. Oke, sudah. Ini kita belajar deret ra. Di Jepang itu ada ra, tapi nggak ada L. Mungkin tadi kebalik ya, yang nggak ada itu huruf L. Jadi lalilulelo itu nggak ada. Adanya ra. Nah, biasanya orang Jepang itu kalau yang cadel ya dia akan bilang ra sebagai la gitu. Itu biasanya tipis-tipis bedanya. Tapi kalau orang Jepang itu ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu mereka biasanya kayak susah membedakan mana yang dibaca L, mana yang dibaca R gitu. Karena di Jepang itu cuma ada R. Kalau di Cina itu cuma ada L. Jadi mereka kebalikan gitu ya. Oke, sebentar. Persiapan dulu. Ya, ini juga rarirurero itu sesuai dengan AIWO-nya ya. Nggak ada yang pengecualian, nggak ada yang dibaca beda juga. Pokoknya rarirurero ya seperti itu. Oke. Oke, ini yang pertama cara nulis. Udah kelihatan belum, Minasang? Oke ya. Oke. Ini, nah, dia bentuknya mirip sama Ci ya. Tapi kalau Ci itu kan dia kayak angka 5. Nah, kalau Ra itu atasnya itu dia bentukannya seperti atasnya Fu. Jadi garis lurus, terus ditarik sedikit. Ada kayak gininya. Nah, terus angka 5. Sekali lagi. Ra ya. Lanjut. Ri. Nah, Ri ini dia mirip sama I, Minasang. Tapi kalau I itu kan dia yang lebih panjang itu yang pertama. Ini. Di garis yang pertama itu lebih panjang dari goresan yang kedua. Nah, kalau Ri itu kebalikannya. Jadi Ri itu yang panjang tuh yang kedua. Lagi, kalau I itu gini. Bentar. I. Jadi yang pertama tuh yang lebih panjang. Oke. Jangan lupa ditulis ya, Minasang. Nanti saya minta tolong untuk dikumpulkan. Selanjutnya Ru. Nah, Ru ini dia kayak angka 3, tapi ada buletannya. Nanti dia mirip kayak Ro ya. Pokoknya bikin seperti angka 3. Nah, tapi di belakangnya itu ada kayak buletan-buletannya gitu. Gampang ya, Minasang.
Kemudian re. Aduh. Re ini kalau tadi Minasang perhatikan dia bentuknya mirip seperti ne ya. Sekilas mirip seperti ne, tapi kalau re itu dia ekornya tuh dihempaskan gitu. Jadi nggak dibikin buletan kayak nih. Kalau ne itu kan kayak gini ya. Nah, ne-nya itu kan ekornya bentuknya buletan. Tapi kalau re itu dia ekornya itu kayak dihempaskan ke samping gitu loh. Lagi ya. Gitu, Minasang. Jadi bedanya itu di bagian ekornya. Kalau ro, lanjut ya. Dia kayak angka 3 biasa sih. Nggak ada ekornya yang kayak gini tuh nggak ada. Kalau ro. Oke. Itu ra, ri, ru, re, ro. Gimana, Minasang ada pertanyaan? Atau mau diulang? Apa ini? Lanjut. Halo. Ini suara saya kedengeran nggak sih? Lanjut, Sensei. Oke, arigatou gozaimasu. Oke, nah terakhir ini cuma tiga huruf dan dia nggak berurutan gitu. Nah, ada wa, ada nah gini. Jadi Minasang huruf wo itu sekarang cuma ada dalam partikel dan dia dibacanya o. Jadi bukan wo tapi o. Nah, kalau misalnya dalam kata-kata sehari-hari itu udah nggak ada, hampir tidak ada yang memakai huruf wo ini gitu. Tapi kalau Minasang baca haiku, terus kayak semacam karya sastra Jepang yang asalnya itu dari abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 itu masih ada huruf wo ini. Kemudian seiring berkembangnya zaman itu wo-nya berganti menjadi huruf o yang biasa. Hai Sumimasen, ini ada siapa nih? Bang Tan Malang, Peggy Sartika Sang. Hai, mungkin bisa di Oke, arigatou gozaimasu. Ya, Dejo Bu, bisa di mute ya. Udah pesan juga soalnya. Terus kapan jam? Halo, Peggy Sang, Sumimasen, mungkin bisa di mute. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, begitu. Jadi Minasang, kalau misalnya Minasang lihat huruf wo dalam satu kalimat, dia pasti partikel dan dibacanya o, bukan lagi wo. Tapi kalau zaman dahulu, itu masih banyak kata-kata yang dia pakai huruf wo ini. Maksudnya dibaca casual aja gitu. Nah, cuma semakin modern itu penggunaan huruf wo dalam kosakata yang jadul gitu ya, itu digantikan sama hiragana o yang biasa gitu, a i u e o gitu. Tapi kalau Minasang baca haiku yang zaman dulu atau karya-karya zaman dahulu itu mereka masih sering pakai wo ini gitu. Aduh, sumimasen Minasang, suara saya udah mau habis. Ya gitu Minasang. Jadi kalau wa itu kayak wa aja, maksudnya dia bentuknya kayak re
kayak ne, kayak wa itu kayak 3 kembar tapi mereka beda gitu ya. Kalau wo itu penjelasannya kayak tadi. Nah, kalau n ini dia hurufnya itu spesial minasang. Jadi bisa dibaca bisa dibaca m gitu. Tergantung dia ketemunya sama huruf apa gitu. Lagi-lagi kalau minasang pernah belajar ngaji gitu ya di ilmu tajwid itu kan ada kayak misalnya nun sukun bertemu ba terus dia bacanya jadi kan bukan nah itu sama. Jadi kalau misalnya ada kata nan bang, nan itu kan apa, bang itu angka, jadi maksudnya nan bang itu kayak nomornya berapa gitu. Nah itu bacanya bukan nan bang tapi nambang. Jadi kalau ada huruf N ketemu huruf ba, babi, bu, bebo, itu biasanya dibacanya jadi 6. Tapi selain itu dia dibacanya kayak gitu. Oke. Langsung saja. Bentar, siap-siap dulu. Wah. Oh. Kayak ini cara nulisnya. Kelebihan. Nah, ini wa itu seperti yang tadi saya bilang ya, dia bentuknya mirip kayak re, mirip kayak n. Ne. Nah, jadi kalau ne itu ne, re, wa. Coba ya kita jejerin gitu bedanya gimana. Kalau ne, nah dia ada ekornya bentuknya bulat. Tapi kalau re, dia ada ekornya, tapi ekornya tuh kayak garis yang ditarik ke samping biasa. Diseret gitulah, dilepas. Nah kalau wa, dia nggak ada ekornya. Jadi polosan dan rada gendut gitu ya hurufnya, sedikit gendut. Ya gitu, oke. Kita praktek. Nah gini, sumasan jelek. Gini. Sekali lagi. Gitu minasang. Paham ya bedanya ne sama re sama wa. Intinya kalau ne itu ekornya bulat, kalau re itu dia ekornya kayak ditarik garis biasa, kalau wa dia nggak ada ekornya. Lanjut, ini wo. Wo itu kayak apa ya? Kayak angka 5 sih, tapi nanti belakangnya ada su kebalik. Pertama, 1, 2, 3. Lagi. Oke. Nah, terakhir ini huruf N. Sama yang tadi ya, yang udah saya bilang kalau N itu dia bisa dibaca bisa dibaca sesuai dengan dia ketemu huruf apa setelah huruf H. Biasa sih, cuma dia ekornya agak dihempaskan semasan. Gitu. Langi jelek banget. Kayak gini ya. Cuma satu tarikan garis. Tapi belakangnya set gitu. Kalau H kan biasa gini, tapi kalau N hiragana tuh dia agak kayak ekornya re. Ya, itu saja minasang. Ada pertanyaan nggak dari ra sampai eng?
Iku apa? Sensei, Ya, nek apa sih mau yo? Wah, iku padha karo repok yo. iya betul. Wa itu ya mirip sama ne sama re ya. Oh, ne juga. Maaf. Iya. Ini kelihatan nggak? Wah, Nah, saya ulangi lagi. Ne, re, sama wa. Kalau ne, dia begini. Belakangnya ada ekornya. Dan ekornya bentuknya kayak semacam bulatan-bulatan gitu. Kalau re, dia juga ada ekornya. Tapi ekornya tuh kayak ke samping gini. Kayak tarikan garis ke atas gitu. Nah, kalau wa, dia nggak ada ekornya sama sekali. Jadi ke dalam. Gitu, Danisang. Paham, Wakarimaska? Gimana, Danisang? saya belum lihat yang ne Sensei soalnya kemarin nggak ikut. Oke, ini nih. Kelihatan nggak? Lihat Ini layar saya saya lagi on masih cam. keren. Enggak, gimana ya caranya? Minasang yang lain bisa lihat, coba dilihat di partisipan, terus kan nanti di peserta itu kan ada yang lain gitu. Jadi saya tuh join pakai dua device ya, yang namanya Anggita Pramaswari sama Anggita aja. Nah, yang Anggita itu lagi on cam nih. Mungkin teman-teman bisa dilihat. Nah, itu saya taruh bedanya ne, re, sama wa. Gimana ya cara ngejelasinnya ya? Nah, ini kelihatan kan? Ne, re, sama wa. Itu minasang bisa, kalau pakai HP bisa slide ke kanan, di swipe ke kanan terus. Nanti kan ada yang muncul yang nama-nama, jadi bukan di bagian PPT. Oh, yang iya. lain kelihatan nggak, minasang? Kelihatan, Sen. Nah, ini kalau ne itu dia kan ekornya bulat. Kalau re dia ekornya agak gini gitu, agak ke samping, kayak tarikan garis. Kalau wa dia nggak ada ekornya sama sekali. Oke, wakarimaska, minasang, danisang, gimana? Paham atau masih mau nanya? Iya, saya udah lihat ukuran. Afwan. Oke, ya, minasang sumasen ya. Tadi rencananya kita mau belajar Tenten sama Maru, tapi ini suara saya udah mau habis gitu ya. Dan waktunya juga sudah hampir selesai. Jadi ini kita lanjut latihan saja dulu. Nanti untuk pembahasan Maru, Teng-Teng, terus vokal double sama konsonan double, itu kita akan bahas besok sebelum belajar katakana. Oke, ideska. Ideska tuh maksudnya kayak nggak apa-apa ya, kayak gitu. Nah, kalau jawabnya bisa pakai hai atau hai sensei gitu. Hai. Idesu ne, minasang. Oke. Hai, Sen. Kita lanjut ya. Nah, ini kita baca bareng-bareng. Halo? Iya, Sensei. Rekishi. Betul. Rekishi. Rekishi itu artinya apa? Rekishi ada yang tahu? Rekishi ini artinya sejarah. Jadi mata pelajaran sejarah gitu. Oke, lanjut. Ini ada yang bisa baca? Bacanya apa? Ri, betul. Nah, ri itu selain yang tadi kayak minasang belajar dipisah, sumasen ya minasang,
kelewat tadi. Ri itu juga bisa ditulis kayak gini minasan. Jadi disambung. Bentuknya jadinya kayak gini. Hikari. Hikari artinya dia yang tahu? Nggak tahu, San. Cahaya. Betul. Kalau yang suka JKT48 itu ada ya lagunya. Iya, Nah, betul. guys. Hai. Lanjut ini. Nah, ini kembarannya keluar nih. Ada yang tahu bacanya gimana? Wah, Warui. Betul. Warui. Warui. Ada yang tahu artinya? Warui apa? Warui itu artinya buruk ya, minasang, buruk, jelek, jahat gitu. Misalnya kata-katanya itu warui guci. Warui guci itu warui kan jelek gitu. Guci itu artinya bibir. Tapi kalau warui guci itu artinya orang yang suka ngegosip, suka ngomongin orang, itu namanya warui guci. Kalau itu kan apa kuno? Meriang. Kok meriang? Kondisi badan buruk. Ya bisa juga ya. Berarti kata-katanya kigawarui kayak gitu. Hai, iya desu ne. Syukur, San. Oke, lanjut. Ini artinya apa, minasang? Nihong. Hai, nihong. Tadi aku bilangnya arti atau bacanya? Bacanya nihong, artinya Jepang ya. Suasen minasang. Oke. Lanjut ini. Lucu ya kata-katanya. Ada yang tahu? Ini bacanya gimana minasang? Saru. Saru. Hai. Saru. Betul. Saru ini bukan nggak sopan ya, tapi kalau dalam bahasa Jepang, saru ini artinya monyet, Pasti. binatang. Hai. Lanjut. Ini kan tadi ada warui. Nah, sekarang ini bacanya apa, Minsang? Warau. Nah, hai. Warau. Ada yang tahu warau? Nggak tahu, San. Hai. Warau itu artinya tersenyum. Tersenyum atau ketawa gitu. Oke, lanjut. Ini. Lawan katanya warui. Nah, ini bacanya apa? Kirei. Hai, betul ya, kirei. Kirei itu artinya bagus, indah, cantik gitu. Kirei. Nah, ini minasang nanti Warau. gimana? Warau tadi apa? Warau tertawa atau tersenyum. Catat tulisan. Hai. Oke, kirei ini cantik, bagus, indah. Lanjut. Ini bacanya apa, minasang? Hiru. Hai. Hiru ya, hiru. Hiru tuh artinya siang, minasang. Siang. Misalnya hiru gohang, makan siang, hiru gohang. Oke. Lanjut. Nah, ini saya tiap hari ngomong nih. Ini apa bacanya? Minasang. Hai, betul ya, minasang. Minasang tuh artinya kayak kalian semua, terus pokoknya semuanya lah, semua gitu. Tapi untuk menunjuk orang, misalnya dalam satu ruangan gitu, lagi pidato, terus kan banyak orang, nah itu biasanya dipanggilnya minasang kayak gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang ngasih pengumuman, itu nanti kan ditujukan kepada semua orang gitu. Nah, biasanya semua orangnya disebutnya minasang. Oke. Ya.
ini buat besok ya, disimpan buat besok karena sudah malam dan suara saya juga sudah mau habis ya. Sumasen minasan. Hai. Aduh, jilbabnya kemana-mana. Oke, minasan, itu tadi pelajaran kita di malam hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini jangan lupa yang belum hadir. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti saya screenshot aja namanya yang hadir. Bentar. Bentar, Minasang. Jangan keluar dulu. Ijo des, hari ini itu aja yang kita pelajarin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti besok masih ada kelas ya Minasang, karena kemarin hari Jumat saya nggak bisa ngisi, jadi besok malam ada kelas lagi. Kita akan belajar katakana. Tapi sebelum kita belajar katakana, kita akan belajar maru teng teng, terus kemudian vokal double, konsonan double, dan satu lagi apa ya? Oh, ya, yu, dan yo kecil gitu. Ja korekara owarimashou minasang. Domo arigatou gozaimasu. Oyasu minasai. Arigato, sensei. Hai. Sensei. Arigato, sensei. Kore de owarimasu.